Selamat ketemu kembali pada pertemuan kali ini pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas KD 3.8 atau bab 8, yaitu tentang gelombang mekanik. Silakan kalian simak pembelajaran berikut. Sebelum membahas tentang gelombang mekanik lebih lanjut, kita akan membahas gelombang terlebih dahulu. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat melalui medium maupun tanpa medium. Di situ dicontohkan pada gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang permukaan air. Itu adalah gelombang. Lanjut ke berikutnya, yaitu pembagian gelombang lah. Pembagian gelombang berdasarkan sumbernya sekarang. Gelombang kalau berdasarkan sumbernya yaitu bersumber dari getaran mekanik sehingga membutuhkan media dalam merambat. Dicontohkan pada gelombang tali dan gelombang permukaan air. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, di gelombang elektromagnetik ini yaitu gelombang bersumber dari getaran medan listrik dengan medan magnet sehingga tidak membutuhkan media dalam merambat. Dicontohkan pada gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang sinar X. Itu adalah gelombang menurut sumbernya. Yang berikutnya yaitu pembagian gelombang berdasarkan arah rambatannya. Kalau berdasarkan arah rambatannya di situ ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal di sini yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus pada arah getarannya. Dicontohkan pada gelombang air, gelombang tali, dan gelombang cahaya. Sekarang yang kedua gelombang longitudinal. Nah, di gelombang longitudinal di sini yaitu gelombang yang arah rambatannya dan arah getarannya sejajar. Jadi di situ arah merambatnya dan arah getarannya yaitu sejajar. Dicontohkan pada gelombang pegas dan gelombang bunyi. Pada gelombang pegas dan gelombang bunyi arah rambatannya adalah dan arah getarannya adalah sejajar. Yang berikutnya yaitu tentang karakteristik gelombang mekanik. Di karakteristik gelombang mekanik ini yaitu gelombang yang bersumber dari getaran mekanik dan memerlukan media untuk merambat. Dicontohkan pada gelombang yang terjadi pada selinki. Nah, pada saat selinki ini digerakkan, dia memerlukan media untuk merambat. Itu sehingga selinki ini bisa bergerak. Lah, dia akan memiliki satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah, dan medianya adalah untuk memerlukan media pada saat dia merambat. Sekarang besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang di sini dicontohkan pada gelombang ada gelombang satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah. Nah, di sini kalau satu puncak itu adalah dari O A B, satu lembah dari B C D, terus satu puncak lagi dari D E F, satu lembah lagi dari F G H. Nah, di sini untuk dari O A B, di sini O A B atau di situ D E F atau dikatakan dengan puncak gelombang atau kata lain dikatakan dengan bukit gelombang. Jadi ini adalah puncak gelombang atau bukit gelombang dari O A B D E F. Sekarang yang berikutnya yaitu P C D, yaitu dari B C D di situ B C D dan F G H ini adalah lembah gelombangnya. Jadi kalau lembah gelombang adalah B C D, F G H ini adalah lembah gelombangnya. Kalau dari O ke D, jadi O ke D ini adalah satu periode. Jadi satu periode atau dikatakan dengan satu gelombang itu adalah satu puncak, satu lembah. Itu adalah dikatakan dengan satu periode. Sekarang jarak antara O ke D ya. Jadi O ke D, A ke E, D
ke hem, C ke G ini adalah satu lembah. Nah, kalau dari A di sini ya, dari A ini ya, dari A ke A aksen ini adalah yang dinamakan dengan amplitudo. Jadi A ke A aksen ini adalah amplitudonya. Terus dari titik O, B, D, F, ini adalah simpulnya. Jadi titik-titik ini O, di sini ada titik, B ada titik, D ada titik, F ada titik, ada titik. Ini adalah simpul-simpulnya atau simpangan terdekat. Baiklah, Nana, kita lanjutkan ke pembahasan periode gelombang. Jadi, periode gelombang adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang atau dikenal dengan T sama dengan T kecil per N. Itu adalah periode gelombang. Sekarang yang selanjutnya yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini adalah merupakan jumlah gelombang penuh persatuan sekon, yaitu dikenal dengan F sama dengan N per T. Jadi hubungan antara T dan F. Jadi hubungan antara T dengan F itu adalah T sama dengan seper F dan F sama dengan seper T. Lanjut ke cepat rambat gelombang. Nah, di cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh atau gelombang tiap persatuan waktu. Itu adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang sendiri itu adalah sama dengan laju gelombang atau dikenal dengan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Nah, kita menggunakan konsep yang pertama itu jika ada unsur periodenya, jadi kita bisa menggunakan konsep yang pertama jika ada unsur periodenya yaitu V sama dengan lambda per T. Nah, jika ada unsur frekuensinya, kita bisa menggunakan konsep yang kedua yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi. V sendiri itu adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi, T adalah periodenya. Jadi itu adalah yang dibahas tentang cepat rambat gelombang atau dikenal dengan V. Kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya yaitu tentang gelombang mekanik, yaitu sifat-sifat dari gelombang mekanik, pemantulan gelombang air. Sinar datang, sinar pantul, garis normal. Terletak perpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar dengan I sudut datang, R adalah sudut pantulnya. Lanjut ke pembiasan gelombang air. Pembiasan gelombang air dapat terjadi jika gelombang melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks berbeda, yaitu batas dua mediumnya adalah medium 1 dan medium 2. Medium 1 ini dikenal dengan N1, medium 2 dikenal dengan N2. Dan di sini ada juga bidang dan batas. Jadi ada bidang, ada batas. Sinar datang, renggang ke rapat, maka sinar biasnya mendekati garis normal. Atau N1 lebih kecil N2. I lebih besar R atau sudut datang lebih besar sudut biasnya atau sinar datang lebih besar sinar biasnya. Rapat ke renggang, maka sinar biasnya menjauhi garis normal atau N1 lebih besar N2. I lebih kecil R sehingga dituliskan sin I per sin R sama dengan N2 per N1 atau sin R per sin I sama dengan N1 per N2. Nah, itu adalah pembiasan pada gelombang air. Selain ini di gelombang mekanik juga membahas di situ tentang
pemantulan, yaitu pemantulan refleksi, pemantulan atau pembiasan, dikatakan pembiasan refleksi, pelenturan itu difraksi, pemaduan itu interferensi. Jadi ada pemaduan, interferensi, ada pelenturan, difraksi, ada pembiasan, refleksi, dan ada pemantulan, refleksi. Jadi itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Itu adalah materi pada saat pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada yang tidak dimengerti, silakan kalian bertanya lewat WA. Dan jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang dimengerti atau dipahami, kami mohon maaf. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.